juga menjadi sebuah pembelajaran buat Christiana bahwa harus sering ngecek nih karena di area paru-paru dan lain-lain juga sebetulnya sudah ada peradangan. Nah, satu hal juga yang diakui sama Chris sendiri ya bahwa emang selama ini kalau makan tuh suka sembarangan katanya, jajan dan lain-lain itu tidak diperhatikan dengan baik. Ya. Tapi kita mau lihat deh ceritanya dalam tayangan berikut ini ya. Momen liburan bersama istri dan anak tercinta yang seharusnya menyenangkan, nyatanya jauh dari yang dibayangkan. Inilah yang dialami Christiana, suami Siti Badriah, yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Di tengah momen staycation bersama Sibat dan Sarena, Christiana malah mengalami sakit perut yang begitu hebat. Sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sempat berprasangka baik jika sakit perut yang ia rasa hanya mules biasa. Tetapi tak ada yang menduga bahwa momen itu ternyata awal mula dari malapetaka. Jadi kayaknya gue mau cerita tentang kenapa gue bisa masuk rumah sakit. Jadi pertama gue tuh ngerasain sakit perut yang bener-bener gila banget. Sakit banget itu, kayak perut gue tuh kayak dililit, kayak diperes gitu. Itu gue lagi di hotel tuh, gue lagi liburan sama Sarena sama Siti, lagi staycation. Terus tiba-tiba gue sakit perut banget, gue kira gue pengen pupup kan. Ternyata pupupnya gak keluar-keluar. Semula berbaik sangka, tetapi sakit yang dirasa tak kunjung reda. Membuat Christiana seakan percaya jika dirinya mengalami infeksi usus untuk kesekian kalinya. Mengingat ini bukan kali pertama Christiana dilarikan ke rumah sakit karena sakit serupa. Dan benar saja, sesuai prediksi, dirinya mengidap infeksi usus lagi. Demi mengetahui sebab musabab penyakit yang dialami, Christiana harus melakukan serangkaian pemeriksaan. Betapa dibuat terkejutnya ayah Sarena ketika amilase pankreas manusia pada umumnya di angka 100, Christiana justru melonjak tinggi secara tiba-tiba. Gue udah mikir nih, wah ini infeksi usus lagi nih. Kita ke rumah sakit sekarang. Gue masuk UGD. Masuk UGD itu gue udah bener sakitnya udah lebih parah lagi tuh. Pas di hotel tuh gue palingan sakitnya 7/10 lah. Pas di UGD itu udah bener-bener 155/10. Sakit banget. Udahlah, singkat cerita gue dicek kan. Setelah gue dicek, ini ternyata amilase pankreas gue tuh harusnya maksimalnya batasnya di 100. Dan gue di 205. Kebayang dong sesakit apa. Setinggi itu, sampai naik itu sampai melonjak hampir 100%. Amilase pankreas alami lonjakan mendadak, tak heran jika Christiana mengeluhkan rasa sakit yang sangat menyiksa. Namun sayangnya, Christiana tak dibuat heran sampai di situ saja. Keesokan harinya, 1 hari setelah amilase pankreas melonjak tinggi, Christiana lakukan pemeriksaan MRI. Di momen inilah suami Sibat semakin terkejut karena bukan hanya infeksi usus saja yang diderita, tetapi ada 4 masalah kesehatan lainnya di saat yang sama, yakni cairan di paru-paru, pembesaran hati, radang pankreas, dan batu empedu. Padahal dirinya tidak merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Sudahlah, gue dirawat. Pas dirawat, besoknya gue cek MRI. Setelah gue cek MRI, pertama gue ada cairan di paru-paru, terus gue ada pembesaran hati, terus gue radang pankreas, dan yang satu lagi ada batu di empedu. Gue juga bingung tuh kenapa bisa organ gue separah itu. Padahal dokternya sampai nanya, kamu minum alkohol apa enggak, kamu ngerokok apa enggak, dan gue nggak ngerokok. Memang dirinya tidak merokok ataupun mengkonsumsi alkohol, tetapi sama saja kalau suka jajan sembarangan. Ketiga kalinya idap infeksi usus, Christiana sebenarnya tahu betul jika dirinya ada pantangan makan, yakni dilarang mengkonsumsi makanan yang bertepung. Sempat hindari jajanan cilor dan semacamnya, tetapi suami Sibat berhasil mengontrol keinginannya hanya sebulan saja. Sebulan setelahnya, Christiana mulai nekat mengkonsumsi makanan bertepung, mulai dari mie, siomay, sampai keseringan makan bakso. Kerja ya, ini mau makan ya. Tahu makanan cilok? Nggak tahu, ini baru nyobain. Oh, tahu, suka tapi. Gimana makan cilok rasanya? Ini apa sih? Apa? Aci, tepung tapioka, Ininya. bawang goreng gitu yang. Enak banget. Enak banget. Ini nggak ada di Jakarta. Nggak ada. Oke, berarti Bandung beres ya. Dan setelah gue inget-inget, ternyata
Gue kan pernah infeksi usus ya, dan pas gue infeksi usus, gue tuh dilarang makan makanan yang bertepung. Dan waktu itu memang gue satu bulan setelah gue infeksi usus dan gue sembuh, gue memang nggak makan apapun yang mengandung tepung. Dan setelah 1 bulan kemudian lewat, gue mulai bandel sih. Gue makan mie, gue makan ramen, gue makan somai, gue makan seblak lagi, gue makan bakso. Itu gue bakso mungkin seminggu gue bisa 2 atau 3 kali, dan itu salah gue sih. Dan ini ketiga kalinya gue kayak gini, karena gue juga yang bandel. Imbas nekat melanggar pantangan makan, Christiana harus mendekam di rumah sakit untuk beberapa waktu. Usut punya usut, keempat penyakit tersebut ternyata disebabkan kolesterol tinggi. Bagaimana tidak, kolesterol Christiana hampir mencapai angka 400. Saking parahnya, Christiana harus jalani operasi angkat batu empedu. Tapi setidaknya ada doa dari anak dan istri tercinta yang setia menemani Christiana. Alhamdulillah hasil labnya udah keluar semua. Dan ternyata semua penyakit gue itu berasal dari kolesterol gue. Lo lihat sendiri nih berapa? 366. Coba 366. Kacau. Dan ujung-ujungnya gue harus operasi. Mungkin besok buat ngangkat empedunya yang ada batunya itu. Doain ya, semoga lancar.